Oke bro, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni yang selalu membawakan film dokumenter dan alur cerita film. Oke, kali ini saya akan meneruskan film Mosul yang kemarin. Kenapa dibikin part 2? Audionya tiba-tiba kehapus, dia sengaja, anjrit, cuy banget deh. Akhirnya nulis lagi dan rekaman lagi, ngehe. Daripada nunggu lama, dibikinlah 2 part akhirnya. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, saran saya tonton dulu part 1-nya biar nyambung ceritanya. Gak perlu nyari susah-susah, linknya ada di deskripsi. Oke, melanjutkan cerita yang kemarin. Singkat cerita, pasukan tim SWAT bersama bocil tadi akhirnya sampai di perbatasan yang dijaga oleh polisi federal. Di sini Mayor Jasim langsung memberikan segepok uang kepada polisi federal tersebut. Hal itu membuat Kawa keheranan kenapa tim SWAT harus membayar uang kepada polisi di sana. Setelah itu mereka menurunkan jasad Ocid lalu disimpan bersama jasad para korban lainnya. Ternyata tujuan Mayor Jasim memberikan segepok uang tadi yaitu untuk menitipkan jenazah Ocid agar bisa dikuburkan dengan layak oleh para polisi federal. Kemudian Mayor Jasim menghampiri salah satu keluarga dan langsung menawari mereka sejumlah uang, yaitu dengan syarat keluarga tersebut harus berjanji akan merawat si bocil yang tadi mereka bawa. Singkat cerita, tim SWAT kembali melanjutkan perjalanannya. Di sini Kawa terus penasaran mencoba kembali bertanya apa misi mereka. Lalu Mayor Jasim menyuruh Kawa membuka galeri HP Ocid. Saat galeri itu dibuka, ternyata berisi foto-foto pembantaian pasukan tim SWAT terhadap kelompok ISIS. Kemudian Mayor Jasim juga menyuruh Kawa membuka video yang ada di galeri tersebut sambil menceritakan kalau itu adalah kakak kandung Ocid. Ternyata kakak kandung Ocid sebelumnya sudah dieksekusi mati oleh kelompok ISIS. Di sini akhirnya Kawa berspekulasi kalau pasukan tim SWAT ingin balas dendam kepada ISIS atas kematian keluarga mereka. Singkat cerita, kini pasukan tim SWAT kini pasukan tim SWAT memasuki wilayah berbahaya dan terlihat warga sipil yang berbondong-bondong meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian para warga sipil satu persatu ditembaki oleh sniper ISIS. Menyadari akan hal itu, pasukan tim SWAT segera membalas tembakan tersebut. Akan tetapi di insiden itu satu anggota tim SWAT kembali gugur. Setelah mengetahui posisi sniper ISIS, Mayor Jasim menyuruh anak buahnya terus menembak. Sementara Mayor Jasim dan anggota lainnya akan mengepung ke lokasi si sniper. Pada akhirnya mereka dapat menghabisi 2 sniper ISIS. Setelah mengamankan lokasi, Walid, salah satu anak buah Mayor Jasim, menunjukkan sebuah gedung yang akan mereka tuju. Namun entah kenapa Walid langsung merasa gelisah setelah nampak gedung tersebut. Mayor Jasim mencoba menenangkan Mang Walid sambil mengatakan kalau mereka pasti bisa sampai ke gedung itu. Kemudian Mayor Jasim menyuruh Walid untuk segera mengecek rute terbaik yang menuju ke gedung tersebut. Sementara itu Kawa terlihat sedang memperhatikan seorang ibu yang anaknya baru saja dihabisi oleh kelompok ISIS. Di sini Kawa merasa kalau kekejaman mereka harus segera dihentikan. Dan tak lama kemudian suara azan pun berkumandang. Mayor Jasim menyuruh sebagian timnya untuk berjaga sementara yang lain menunaikan ibadah sholat fardu. Saat Mayor Jasim akan menunaikan sholat, tiba-tiba si Walid memanggil Mayor Jasim. Ternyata Walid baru saja menemukan titik lokasi dari pusat komando ISIS. Di sini Walid mengatakan kalau ia memiliki kenalan dari kelompok Amerika yang siap membantu mereka. Walid hanya tinggal memberikan titik lokasi komando ISIS dan Amerika dengan senjata canggihnya akan menghancurkan tempat tersebut. Namun setelah Mayor Jasim memperkirakan kerusakan yang akan terjadi akibat ditimbulkan oleh serangan bom Amerika itu,
ia akhirnya memutuskan untuk tidak meminta bantuan kepada Amerika dan memilih bergerak sendiri. Ketika mereka masih melakukan sholat secara bergantian, tiba-tiba datang drone musuh yang langsung menembakkan artileri hingga menghancurkan salah satu kendaraan tim SWAT. Bersamaan dengan itu datang lagi drone melintasi mereka. Namun kali ini ada sekelompok orang yang menembak drone tersebut hingga jatuh. Ternyata yang menembak drone itu adalah kelompok militan Iran. Di sini Mayor Jasim menawarkan barter senjata dengan kelompok militan Iran. Mengingat persenjataan mereka sudah dihancurkan oleh drone yang tadi mengenai salah satu mobil tim SWAT tersebut. Namun sayangnya amunisi militan Iran masih lengkap dan militan Iran mengatakan jika ingin barter saja dengan sebuah rokok. Beruntung pasukan tim SWAT masih memiliki persediaan rokok. Pada akhirnya tim SWAT membawakan rokok mulai dari rokok Surya Marlong sejati Garpit Klais Mil tidak termasuk ESE Mil. Setelah bertemu dengan pemimpin militan Iran, Mayor Jasim mencoba bernego hingga pada akhirnya sepakat satu kotak rokok ditukar dengan satu senjata. Setelah itu Mayor Jasim meminta izin untuk melihat beberapa tawanan yang saat ini sedang ditawan oleh pasukan militan Iran. Mayor Jasim dibuat terkejut. Karena salah satu dari tawanan itu adalah si Jamal, yaitu rekan polisi Kawa yang berkhianat di awal tadi. Di sini Mayor Jasim meminta kepada pemimpin militan Iran untuk membawa Jamal. Namun saat itu tiba-tiba Kawa langsung menghabisi si Jamal dengan kapaknya. Ternyata Kawa sekarang sudah sangat geram dengan kelompok ISIS termasuk si Jamal. Singkat cerita mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah gedung yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Di sini Mayor Jasim sedikit menjelaskan kepada Kawa kalau sebenarnya pemerintah sudah membubarkan pasukan tim SWAT. Sehingga mereka tidak akan ada lagi yang akan mensupli persenjataan maupun kebutuhan lainnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba pasukan tim SWAT dikepung oleh kelompok ISIS hingga terjadilah baku tembak. Di insiden ini satu anggota tim SWAT kembali gugur sementara Kawa terkena runtuhan. Beruntung Kawa masih selamat dan segera diobati alhamdulillah. Setelah tim SWAT berhasil menghabisi kelompok ISIS yang ada di sana mereka memutuskan untuk berjalan kaki dan menyisir tempat tersebut. Karena mau tidak mau untuk sampai ke gedung yang mereka tuju tetap harus melewati pusat komando ISIS ketika mereka sedang mengambil jalan pintas dengan masuk ke salah satu gedung. Ternyata di sana sudah ada kelompok ISIS hingga terjadilah kebrutalan chaos. Beruntung tim SWAT berhasil menghabisi mereka. Walaupun lagi dan lagi tim SWAT harus kehilangan salah satu anggotanya. Saat mereka kembali menyusuri tempat itu, Walid mengatakan kalau di balik gedung inilah titik pusat dari komando ISIS. Setelah mereka di atas gedung, Mayor Jasim membagi anggotanya ke setiap tempat yang ia tentukan untuk mengepung titik pusat komando ISIS. Namun saat Walid memulai serangan dengan meluncurkan basokannya, ternyata amunisi basoka itu gagal tidak meledak. Sehingga mereka terpaksa harus berhadapan langsung dengan kelompok ISIS. Setelah batlai senjata yang cukup lama, pada akhirnya tim SWAT berhasil mengambil alih pusat komando ISIS walaupun beberapa anggota tim SWAT juga harus ada yang tewas. Sebelum pergi menuju gedung yang dimaksud, Mayor Jasim memerintahkan anggotanya untuk rehat sebentar. Di sini Mayor Jasim tak sengaja menemukan beberapa majalah plus-plus.
Mayor Jasim yang merasa risih dengan itu, ia langsung mengemasi barang tersebut. Lalu dimasukkan ke dalam keranjang. Namun saat keranjang itu akan dibuang ke tempat sampah, tiba-tiba ternyata ISIS sudah memasang jebakan bom yang sekarang mengakibatkan Mayor Jasim tewas. Melihat kenyataan itu, Walid langsung menangis sejadi-jadinya. Karena pemimpin mereka kini telah tiada. Di tengah kesedihan itu, Kawa berdiri lalu dengan tegas mengajak semua anggota yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan mereka ke gedung yang dituju. Walaupun Kawa sendiri tidak tahu apa sebenarnya misi mereka menuju gedung itu. Setelah itu, keenam pasukan tim SWAT yang tersisa nekat melanjutkan perjalanan mereka. Hingga pada akhirnya mereka semua sampai di gedung yang mereka tuju itu. Saat akan memasuki salah satu ruangan dari gedung itu, Walid ternyata sudah mempunyai kunci pintu dari ruangan itu. Walid terlihat gemetar saat akan membuka pintu tersebut. Setelah menghabisi satu anggota ISIS, kita diberitahu kalau tempat ini adalah rumah Walid. Terlihat Walid langsung memeluk anak dan istrinya. Karena selama ini mereka disandra ISIS. Kemudian salah satu anggota mengatakan kalau misi mereka sebenarnya adalah menyelamatkan keluarga anggota tim SWAT yang hampir semuanya kini berada di tangan ISIS. Sementara alasan Mayor Jasim mengajak Kawa karena Mayor Jasim tahu orang tua Kawa juga dalam keadaan disandra ISIS. Setelah itu mereka akan terus bertempur dengan ISIS demi menyelamatkan keluarga anggota tim SWAT yang lain termasuk keluarga Kawa. Dan saksikan kelanjutan ceritanya. Subscribe agar tidak ketinggal video selanjutnya. Stay tune terus di channel 17 Juni. Oke, jangan lupa subscribe.